Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita akan membaca secara bergantian. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kata frasa yang saya ambil di situ, dikatakan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, ya. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Namun, kepenuhan Roh Kudus itu tidak terjadi secara kebetulan, tidak terjadi secara instan, secara acak, ya. Tetapi diberikan dengan sengaja, terarah, ya, dan pasti kepada seseorang yang akan menerimanya. Nah, ayat 31 yang kita baca tadi menegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan Roh Kudus, ya, kepada setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita sebagai orang percaya jangan sampai lupa tentang Hari Raya Kristen, ya. Hari Raya Kristen itu ada berapa? Ada 5, ya, kelahiran, kemudian
kematian, kemudian kebangkitan, kenaikan, sama Pentakosta. Ini 5 hari raya orang Kristen. Ya. Idul Fitri bukan hari raya orang Kristen. Ya. Jadi nggak usah bikin kue. Ya. Tapi bikin kue nggak apa-apa. Jualan boleh. Karena ya. 5 ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Ya. Hari raya Pentakosta. Kalau dalam bahasa Tedairo Suci, ya. Biasanya di kampung saya kalau hari raya seperti ini, mereka bawa makanan ke gereja. Ya, ibadah, kemudian selesai ibadah mereka perjamuan kasih. Ya. Tedairo Suci, gitu ya. Turunnya Roh Kudus. Mereka mengadakan satu perjamuan kasih seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat itu yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Nah, janji itu bersifat pribadi, ya, personal, dan mempunyai sebuah nilai. Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus. Nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mulia. Allah tidak pernah berubah. Ia selalu bergerak dengan kesetiaannya. Sehingga setiap janjinya pasti digenapi. Setiap apa yang diperkatakan itu digenapi. Nah, demikianlah halnya dengan janji tentang Roh Kudus. Tuhan pasti menepatinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Bapak Ibu, pasti Tuhan akan menepati. Ya. Masih ingat apa namanya kalau lingkaran itu ya di biologi itu kan, kata nyamuk dimakan kata dimakan ular, ya nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita harus ingat juga bahwa setiap ada perintah daripada Tuhan, masih ingat? Itu selalu diiringi dengan perintah. Selalu diiringi dengan janji. Setiap janji itu ada pemenuhan. Setiap ada perintah, pasti itu ada janji. Setiap janji itu ada yang namanya pemenuhan. Nah, kalau Tuhan memberikan sebuah perintah, maka selalu ada janji, ya. Janjinya apa? Nah, janjinya ini ada sebuah pemenuhan yang pasti Tuhan berikan. Sama dengan apa yang Tuhan janjikan kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa Dia ketika Dia naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolongnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana masalah apa yang sedang Bapak Ibu sedang alami sekarang ini. Pergumulan apa yang sedang hari ini Bapak Ibu alami. Jadi saya di grup, saya kangen wajah-wajah Bapak Ibu. Saya bilang, tolong dong hari ini ibadah keluarganya kasih foto dong. Kirimkan foto, kita ingin mendengar apakah keluarga jemaat masih utuh. Kenapa? Kita tidak tahu apa sudah yang terjadi. Ya. Nah, di tengah-tengah satu problem permasalahan yang kira-kira berat seperti itu, kita diajak untuk minta sebuah kepenuhan daripada Roh Kudus, minta, ya, supaya kita dipenuhkan Roh Kudus, supaya oleh kuasanya kita ini bisa diangkat, kita ini bisa dimampukan.
di tempat yang maha tinggi. Ya. Sehingga ketika kita sedang mengalami sebuah masalah, apa yang terjadi? Kita bisa melihat sesuatu itu kecil, ya. Ketika kita berada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang ketinggian, ketika kita melihat ke bawah, segala sesuatu itu menjadi kecil. Itu maksudnya, itu yang kita maksudkan. Mari kita minta Roh Kudus untuk membawa kita semakin tinggi ketika kita diperhadapkan dengan banyak persoalan. Nah, Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan yang baru, ya. Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan yang baru. Diibaratkan seperti burung Raja Bali yang terbang tinggi, ya. Nah, burung Raja Bali tidak terbang di tempat yang rendah, ya, tetapi terbang di tempat yang tinggi. Nah, kita diumpamakan seperti burung Raja Bali yang terbang tinggi seperti itu. Nah, Tuhan ingin kita bergerak tinggi. Walaupun di masa pandemi ini, saya mengatakan kepada setiap kita, khususnya pelayan, mari kita jangan kemudian kita ini seolah-olah nggak tahu menahu tentang sebuah tanggung jawab kita. Pandemi boleh ada, tapi sesuatu yang Tuhan taruh itu tidak boleh sampai menjadi pudar. Ya. Kita harus uri-uri, kita harus hidupin. Ya. Nah, saya rindu mengajak anak muda di tempat ini, ya, berbuat sesuatu yang jauh lebih bagus, yang memungkinkan sebuah pelajaran bagi kita di tempat ini, ya. Orang tua hanya bisa membuatkan ide, Pak Rusanya bilang kapan anak muda bisa memberikan sesuatu yang bagus untuk pelayanan dalam situasi seperti ini, ya. Orang lain datang ke tempat ini mendengar sebuah testimoni, mereka kagum-kagum, ya kan? Mari kita bagikan kepada banyak orang tentang sebuah pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Anak muda, desainlah kira-kira tempat ini supaya bagus. Ketika nanti di shoot begitu, ketika nanti di posting, tempat ini menjadi sesuatu yang bagus. Ya. Nah, ini butuh sebuah kekompakan, sebuah kebersamaan dari kita, ya. Ya, saya berharap anak-anak muda di tempat ini jangan mandul begitu, kan. Mari kita berkontribusi mumpung kita masih hidup. Nanti kalau kita sudah mati, kita sudah habislah semua yang kita ingin, ya. Mumpung kita masih hidup, mari kita memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu yang dimau, diibaratkan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan ingin kita bergerak di tempat tinggi. Tetapi untuk sampai ke sana, Bapak Ibu, kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Ya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, ide kita dan sebagainya, kita akan tidak bisa. Kita harus minta Roh Tuhan, Roh Kudus itu bekerja, memenuhi akan kehidupan setiap pribadi kita. Kalau itu ada, Bapak Ibu, ada sebuah kegerakan. Ya. Itu tujuan, itu maksud. Kenapa Tuhan memberikan rohnya kepada setiap kita? Supaya kehidupan kita dipenuhi oleh rohnya seperti itu. Iya kan? Kalau kita ada di ketinggian, melihat segala sesuatu menjadi
kecil. Tetapi kalau kita ada di bawah, di kerendahan, kira-kira begitu, melihat sebuah persoalan-persoalan itu sangat-sangat rumit. Ya. Sama, saya selalu bermimpi, Tuhan, apakah mungkin saya bisa meneruskan pembangunan di AI? Saya melihat sebelum saya mati, kira-kira begitu. Saya bisa melihat apa yang saya mau kerjakan bersama-sama dengan jemaat. Ya, itu butuh 20 tahun. Ya. Uang yang kita punya kadang-kadang habis hanya perkara-perkara untuk sebuah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Bapak Ibu, itu sebuah kerinduan. Kadang-kadang saya berkata, saya nggak bisa, ingin berhenti, stop, mandek. Ya. Hari Minggu yang lalu saya berkata, sebenarnya saya ingin ngajak kepada anak-anak kita yang kerja-kerja yang THR, bagi dong sisihkan. Saya ingin minta uangnya, bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi aku nggak tega gitu. Kemarin sudah diminta untuk sembako. Ya kan ya. Masih ngutang lagi ke kanan. Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti dan memahami apakah Roh Kudus itu. Ya. Apa tujuan dicurahkan Roh Kudus? Banyak yang belum mengerti. Namun yang pasti Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Pasti. Tidak dipungkiri. Kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan setiap kita, ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Perubahan hidup kita secara radikal. Ya. Yang kita akan alami. Apa yang dialami oleh murid-murid. Itu sebuah fakta yang kita baca dalam Alkitab. Saya sudah mengatakan, beberapa sering saya mengatakan, ada sebelum murid-murid mengalami peristiwa Pentakosta, dan setelah mengalami Pentakosta. Petrus takut. Tapi setelah Pentakosta, dia siap mati. Ada sebuah perbedaan, ya, antara sebelum dan sesudah Pentakosta. Nah, perubahan hidup secara radikal yang dialami oleh murid-murid yang kita bisa melihat, yang kita bisa membaca di dalam Alkitab. Mereka tidak takut lagi. Mereka tidak ragu dalam memberitakan Injil. Ya, kehadiran daripada Roh Kudus benar-benar menjadi api yang membakar, yang memberikan sebuah semangat. Sehingga roh mereka makin berkorbar-korbar bagi Tuhan. Tidak takut. Di penjara sekalipun tidak takut. Nah, sebagai orang percaya, sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya tubuh kita itu menjadi bait Roh Kudus. Memang ada banyak pemahaman, Pak. Nanti saya akan coba sedikit jelaskan tentang seperti apa yang menjadi ciri orang yang dipenuhi daripada Roh Kudus. Bagaimana ya supaya hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Minta. Ya. Saya sudah berkata Roh Kudus itu bukan roh ya yang bergentayangan, ya. Bukan seperti hantu. Minta. Berdoa dan minta kepada Tuhan untuk dipenuhi. Ya. Yang kedua, yang perlu kita kerjakan sederhana, Bapak, mari kita menyediakan diri untuk siap. Menyediakan diri siap untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, untuk itu dituntut iman.
dituntut yang namanya sebuah kepercayaan, dituntut yang namanya sebuah penyerahan. Menyediakan diri itu seperti itu, siap, ketaatan, hidup di hadapannya. Nah, dengan kondisi penyerahan seperti itu, Bapak Ibu, Tuhan secara bebas memenuhi orang tersebut. Tuhan memakai orang tersebut. Kenapa? Karena dia sendiri menyediakan, memberikan dirinya untuk siap dipenuhi daripada Roh Kudus. Nah, hal itu bisa terjadi saat rasul-rasul menumpangkan tangan. Ya, kenapa kalau waktu doa pendeta tumpangkan tangan? Ya. Tetapi itu juga bisa terjadi sebelum atau sesudah penumpangan tangan. Ya. Tapi yang pasti Allah yang berdaulat. Kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, minta, ya. Menyediakan diri untuk siap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian apa yang menjadi tanda-tanda? Apa yang menjadi ciri seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus? Ada yang mengatakan tandanya dipenuhi Roh Kudus itu adalah bahasa lidah. Ya, banyak pengajaran yang seperti itu, ya. Bahasa lidah seperti itu. Tetapi Bapak, faktanya bagaimana dengan jemaat-jemaat yang tidak berbahasa lidah? Apakah mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Banyak orang yang seperti itu yang tidak bisa berbahasa lidah. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Billy Graham bahwa ada yang berbahasa lidah, ya, tapi pada satu sisi kehidupannya juga tidak bagus. Ya. Lalu apa tanda yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa kalau demikian? Ada beberapa yang saya belajar Bapak Ibu. Yang pertama, yang menjadi ciri tanda yang harus dimiliki oleh Roh Kudus adalah yang pertama, taat pada Roh Kudus. Itu ciri, itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, taat. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya. Ya. Dengan sepenuh hati. Taat. Roh Kudus bukan sebuah minuman, bukan seperti Coca-Cola seperti itu. Ya. Yang bisa diisi sampai penuh, kemudian akan meluap. Roh Kudus bukan seperti itu. Ya. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu oknum pribadi. Hanya pada saat oknum Allah menguasai oknum kita, ya, kehendaknya menguasai kehendak kita. Makanya dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Bagaimana kita bisa mau mengerjakan kalau kita tidak mau? Ya suka-sukaku. Kalau suka-sukanya Tuhan dipertanyakan, sukamu apa dulu Tuhan? Kalau sama, oke, join. Tapi kalau tidak, no. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Hanya pada saat oknum Allah menguasai oknum kita, kehendaknya menguasai kehendak kita, kebenarannya menguasai pikiran kita, ya. Cinta kasihnya menguasai emosi kita. Ya. Kadang-kadang saya bertanya, saya ini sudah dipenuhi Roh Kudus bilang, kadang-kadang kalau udah pagi pengennya nyanyi mulu begitu. Ya kan? Kadang-kadang yang kadang-kadang apa kita ini yang tidak bisa, tapi ya kadang-kadang kita diuji dengan kelas seperti itu. Kadang ngomong kita jadi nggak bagus gitu. Apa karena kedunguan kita,
kebodohan kita. Tapi dikatakan seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus taat kepada Roh Kudus. Cinta kasihnya menguasai emosi kita. Ya. Maka seluruh keberadaan kita akan dipenuhi oleh karena kita ini taat. Inilah yang dimaksud, yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, apa itu ciri tandanya orang dipenuhi Roh Kudus? Hidup kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman. Sehingga dia menjadi orang yang suka akan kekudusan. Karena dipenuhi Roh Kudus dengan sendirinya orang tersebut tidak menyukai hal-hal yang palsu, hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kehidupannya seperti itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga, tanda yang ketiga orang penuh Roh Kudus adalah menjunjung tinggi firman. Ya. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjunjung tinggi Alkitab dan tidak memperdebatkan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, kira-kira begitu. Gak ada tapi, ya kan? Orang dipenuhi Roh Kudus tidak ada tapi-tapian. Titik. Apa yang dikatakan dikerjakan, dilakukan. Bagaimana Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Sudah nunggu lama, 25 tahun dia menunggu. Tapi saat dia punya anak, diberikan. Tidak ada sebuah perbantahan. Hanya dikerjakan. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan sungguh-sungguh dijunjung tinggi. Ketika Alkitab sudah berbicara, dia akan berhenti. Ya. Bapak Ibu, kurang lebihnya yang sederhana seperti itu. Pokok firman Tuhan sungguh-sungguh dijunjung. Sungguh-sungguh dikerjakan. Sungguh-sungguh dilakukan. Tidak ada kata tapi. Tadi di dalam ayat yang ke-31, ya. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang menjadi cirinya? Apa yang menjadi tandanya orang penuh Roh Kudus? Memberitakan Injil. Ada banyak cara, ya, memberitakan Injil. Bapak Ibu, ada teman-teman kita di gereja, khususnya di salah satu gereja yang kita dapat bantuan Bapak Ibu berupa sembako begitu, itu berani, ya. Di kreseknya dikasih logo GKIN. Sampai ada yang bercerita dikasihkan, kemudian diajak doa kalau mau. Boro-boro, ya, kayak kita di tempat ini. Kita dulu baksos dari Bamangkas di Duren itu, Bapak Ibu, ketika kita baksos di situ, Pak Kades bilang, kalau baksos di sini boleh. Tapi, satu, seragam kita tidak boleh pakai logo. Bingkisan kita tidak pakai logo. Tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Polos semua. Saya cerita sama Pak Pendeta yang datang ke tempat ini, kalau di sini ada orang Muslim dikasih di sini, bisa-bisa repot urusannya. Ya, Bapak Ibu masih ingat waktu dapat kita bingkisan dari SCTV, ya, dan RCTI waktu itu kan, itu juga sama. Banyak orang yang tidak, ada ya beberapa yang tidak mau karena sebuah bingkisan. Bukan karena SCTV-nya, mereka tidak lihat SCTV-nya. Yang ngasihkan adalah orang Kristen. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, salah satu tanda ciri daripada orang penuh memberitakan Injil, berani. Saya punya teman Ambon ini kalau di mana-mana, haleluya, gitu kan. Salah saya kalah kalau ngomong begitu. Gak takut ngomong tentang firman dan sebagainya diangkut di mana saya. Kadang-kadang kalau ngomong jelas-jelas doang begitu kan. Berani berkata seperti itu.
Ya. Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Kristus. Ya. Bagaimana dengan kita? Berani memuliakan firman Tuhan di keluarga kita? Tidak boleh. Kita kata gitu. Yang terakhir, berani menjalankan sebuah kehendak Allah. Itu satu ciri daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Berani menjalankan kehendak Allah. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus berani, yang tidak takut menjalankan kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di situ, di dalam Kisah Rasul berapa ya pertama, orang dipenuhi Roh Kudus itu, aku akan memberikan kuasa, ya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, ya. Bapak Ibu, kalimat itu sebuah kata kerja yang memang diatur, yang memang dibuat seperti itu. Tidak bisa terbalik-balik. Ya. Roh Kudus diberikan dulu, ada kuasa. Ya, dalam kehidupan kita kadang-kadang terbalik. Ya, maksudnya begini ya. Ya, pokoknya melayanilah. Kira-kira begitu. Roh Kudusnya nanti. Yang utama dulu apa? Roh Kudus. Nah, berani menjalankan kehendak Allah. Ya. Tidak takut. Sebelum seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia merasa terkejut, dia takut ketika melihat segala sesuatu. Apakah kita di tempat ini sudah tahan begitu? Siap apapun, silahkan. Nah, orang-orang yang rohani berkata itu tidak bijaksana, gitu kan? Dikemas dengan kata yang tidak bijaksana. Sebenarnya takut. Ya, kan? Kenapa begini-begini? Ya, kan? Ya dalam aspek apa saja berkata nanti begini-begini. Ya kan? Sebenarnya dia takut. Kalau uangnya dikasih, takut nanti dia tidak bisa makan, tidak bisa cukup. Tapi dikemas, tidak berhikmat. Ya. Kita saja masih kurang, kenapa kita membantu orang lain? Ya. Kenapa dia tidak membantu? Sebenarnya bukan karena apa-apa, karena sebenarnya Bapak Ibu, itu ciri, itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, berani menjalankan kehendak Allah. Yang terakhir, harus menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Menghasilkan buah Roh Kudus adalah bukti dan fakta yang tidak bisa dipalsukan. Apa buahnya? Dari kita dipenuhi daripada Roh Kudus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau tidak, nonsen. Engkau orang beribadah, dikatakan beribadah, apa? Apakah karena kalau orang saudara kita, apakah karena mereka pakai sorban, apakah pendeta pakai toga, dan sebagainya, atau seperti itu? Tapi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau sebatang pohon disebut pohon ara, ya, tentunya tidak akan membuahkan semak duribu. Pohon ara harus menghasilkan sesuatu yang sama. Saya punya pohon di depan ini hanya satu yang belum, pohon jambu bol itu ya, jambu apa yang besar itu saja yang belum buah. Punya mangga dari ujung sampai ke ujung hanya satu pohon yang belum berbuah. Memang dulu waktu saya nanam, saya berkata, saya nggak ingin yang saya tanam tujuannya hanya satu, saya ingin merindangkan lingkungan di tempat saya tinggal. Itu saja. Buah itu nomor sekian, karena tujuan begitu. Kenapa?
Kalau tujuannya buah di sini, Bapak Ibu, saya nanam nggak tahan dengan anak-anak. Punya mangga 2 biji sudah dikepioki, gitu. Sakit hati. Gitu kan? Anak kecil gimana? Kecil-kecil, masa mau dibanting begitu kan? Memang di sini punyanya siapa? Anak kecil begitu. Ini kelengkeng sudah buah, gitu kan? Mudah-mudahan orang nggak ngajak temannya modelnya gitu kan? Ya, buah begitu tujuannya memang harus menghasilkan buah. Ya hanya satu pohon itu saja yang belum berbuah. Ya. Nah, Bapak Ibu harus menghasilkan kita buah. Apa buah? Apa yang kita hasilkan? Kalau engkau berkata aku dipenuhi Roh Kudus, apa buah rohmu itu apa? Apa bisa dikecap oleh orang lain di sekitar kita? Ya. Terlepas dengan pandangan, terbatas dengan terminologi pemahaman tentang orang dipenuhi roh dengan macam-macam, is okay lah. Tapi paling tidak Bapak Ibu, mari kita belajar apa yang hari ini kita dengar. Itu kira-kira, itu yang sederhana, yang mudah dipahami orang yang dipenuhi Roh Kudus. Biarlah di tempat ini kita bersama-sama belajar. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, jangan sampai kita mandek karena sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ada roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Minta supaya kita disanggupkan, supaya kita dimampukan. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Mari kita beritakan firman, beritakan Injil. Gak usah pergi-pergi, paling tidak di tengah-tengah keluarga kita, di sekeliling kita. Mari kita hasilkan sesuatu yang baik. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita sungguh junjung. Jangan berbantah-bantah, jangan banyak berdiskusi, kerjakan saja, taati saja. Maka apa yang dijanjikan Tuhan itu sungguh-sungguh akan dipenuhi, akan dijawab. Bapak Ibu, dalam minggu ini saya merenungkan tentang perjalanan orang Israel. Ya. Kenapa orang Israel waktu ditinggalkan Musa, digantungkan Yusuf berpesan. Ya. Saya merenungkan dalam minggu-minggu seperti itu. Ternyata Bapak Ibu mencapai kepada tanah perjanjian itu bukan sesuatu yang mudah. Sama dengan perjalanan kita seperti itu. Ada sebuah proses yang kita lalui, yang harus kita alami. Tidak tiba-tiba mendadak ujuk-ujuk seperti ini. Ya. Teman-teman kita, teman-teman ibu datang ke tempat ini, ketika mendengar kesaksian kita, pengalaman kita, sangat terharu. Ya. Sangat mereka diberkati. Mereka bangga dengan sebuah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kita. Walaupun kita mengalami suatu aniaya, kita tidak mudah putus asa. Kita ada. Takut, secara manusia memang takut. Hari ini tiba-tiba Pak Kades atau Muspika datang, yuk mau datang ke tempat ini, Pak Kades nggak tahu. Ya. Salah tingkah juga kita akan ngomong. Tapi apapun, sepanjang kita mengerjakan sesuatu yang baik bagi Tuhan, mari kita terus kerjakan. Mari kita bersama-sama, biarlah di momen hari Pentakosta ini, tidak hanya sebuah momen yang kita peringati, biarlah kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta apa yang kita yakini, apa yang kita pahami. Kalau itu menjadi keyakinan, mari kita minta. Kita tidak mau memperdebatkan ona dan ini. Tetapi kita mau mengerjakan. Kita mau tunduk, kita mau melakukan taat. Menjunjung tinggi semua apa yang Tuhan katakan. Biarlah hari raya Pentakosta yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati, mengingatkan kepada kita bahwa ada roh yang Tuhan sudah janjikan
dan diberikan kepada murid-muridnya. Demikian kepada kita yang percaya kepadanya. Biarlah masalah yang kita hadapi tidak mengecilkan kita menjadi lemah, karena kita punya roh Tuhan yang sanggup untuk menolong, memampukan akan setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa untuk firman.